Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'd. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa berhadir untuk bersama-sama mentadabburi dan memahami kalam-kalam ilahi. Sore ini kita akan bahas surat Al-Burud ya. Belum selesai Al-Burud ya? Oh, saya kirain tadi Al-Insyiqaq. Surat Al-Burud ayat 10. Baik. Sekarang ayat ke-11. Sekarang ayat 10. Baik. Jadi ayat yang 1 sampai ke 9 ini cerita tentang orang-orang yang disiksa dalam parit, mereka yang dibakar hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha penyantun, yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu maha menyaksikan. Artinya apa yang dilakukan oleh ashabul ukhdud, oleh orang-orang yang menggali parit, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan ya. Sekarang ayat yang ke-10, baca. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, berencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang menguji, yang menyiksa ya, orang-orang mukmin laki-laki maupun orang-orang mukmin yang perempuan. Semalam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum azabu jahannam, bagi mereka ada azab jahannam, dan bagi mereka ada azab yang membakar. Ibu sekalian, ini secara khusus di sini disebutkan dengan azab jahannam. Jahannam itu kan azab neraka yang paling tinggi. Kenapa disebutkan azab jahannam? Karena mereka tadi yang membakar kaum muslimin dalam satu parit. Walahum adzabul harik, dan bagi mereka ada azab yang membakar. Kenapa? Karena mereka membakar kaum muslimin. Nanti di akhirat azab neraka itulah yang membakar mereka. Ini namanya balasan sesuai dengan amal. Karena di dunia dia menyiksa kaum muslimin, maka dia akan mendapatkan neraka jahanam, neraka yang paling tinggi, dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar karena mereka dulu membakar kaum muslimin. Nah, ibu sekalian, ini sebenarnya inilah yang berlaku untuk siapa saja yang menyiksa kaum muslimin. Memang secara ceritanya, teksnya untuk ashabul ukhdud,
Tapi ini kan kalau untuk sekarang dan yang akan datang, siapa saja yang meniru, mengcopy paste perlakuan orang-orang ashabul ukhdud kepada kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan hal yang sama. Akan mendapatkan hal yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang melakukan hal ini? Apa? Nah, kalau ada, maka sama. Kalau mereka tidak bertobat. Ya kan? Jadi ayat ini bukan berarti selesai. Akan ada generasi-generasi berikutnya yang meniru hal yang sama, yang mencontoh hal yang sama. Tapi ingat, kata Allah, aku maha menyaksikan apa yang kalian akan lakukan, dan yang telah lakukan masih terekam dalam lembaran-lembaran sejarah. Enggak kalian dapatkan azabnya di dunia, kalian akan dapatkan azabnya di akhirat. Jadi untuk orang-orang yang membakar ashabul ukhdud, di dunia mereka sudah dibakar. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang menyaksikan kaum muslimin di pinggir parit itu justru yang terbakar. Mereka belum mendapatkan azab naharik, mereka belum mendapatkan azab jahannam walakum azabul harik, belum dapat, tapi dia sudah mendapatkannya di dunia. Jadi ashabul ukhdud ini orang-orangnya dia sudah mendapatkan azab di dunia sebelum nanti dia akan mendapatkan azab di akhirat. Kalau cerita ini diriwayatkan, berarti boleh jadi hari ini dan siapa yang akan datang melakukan hal yang sama, dia akan mendapatkan azab di dunia sebelum mereka mendapatkan azab di akhirat. Apa bentuknya? Wallahu a'lam. Ini janji dari Allah. Contohnya sudah ada. Ya. Oke, lanjut. Ayat ke-11. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung. Ya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka ada surga-surga, ada kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Balasan bagi mereka yang beriman dan balasan bagi mereka yang beramal soleh. Surganya ataupun kebun-kebunnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada kebun kita di dunia ini yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang ada banjir. Kebun kita bukan mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir di atasnya sungai-sungai. Surga itu kebun, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa, Bu? Nampaklah. Dan sungai surga itu ada berapa? Ada berapa sungai surga? Ada 4. Ada sungai dari air jernih, ada sungai dari air madu, ada sungai dari air susu,
ada sungai dari air Arah. Bayangin, kebun mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kami pikir dulu Ustaz, satu sungai Kalkausar itu 4 rasa. Nggak tahu ya sungainya 4 Ustaz ya. Sungainya 4. Bukan satu sungai 4 rasa. Ini 4 sungai. Iya. Kalkausar itu telaga. Itu telaga. Telaga. Iya, telaga dia beda. Mana besar sungai dengan telaga? Nah, itulah lebih besar sungai. Sungai dirasakan oleh semua. Kita sungai itu ya. Kalau mata air, alhamdulillah mata air Pak. Mata air Beda ya. beda. Mata air itu dia dari sumbernya. Tapi kalau sungai ini dia sudah mengalir. Sudah aliran besar deh. Sungai ini lah Ustaz ya. Nah, ini bukan sungai surga nih. Enggak, umpamanya besar segitu loh Ustaz. Iya, mana besar kali itu, kecil itu. Nah, coba ibu buka surat Muhammad ayat 15. Surat Muhammad ayat 15. Surat 47 ayat 15. Ayat 14. 15. Baca artinya, Bu. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, Ya. dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, Ya. dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh Coba. macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga tutupnya terkosong-kosong? Ya. Lihat beda kan? Bukan satu sungai 4 rasa, masing-masing sungai beda rasa. Nah, Kita mau yang mana aja? mau yang mana aja, mau minum yang mana aja, tinggal pilih. Tinggal pilih. Tidak ada larangan. Memang untuk orang yang masuk surga. Pernah kita bayangkan itu? Kalau sungai yang airnya jernih itu biasa. Ini sungai susu. Pernah kebayang? Sungai madu. Nggak kebayang. Sungai Ara. Nggak kebayang. Waktu kita bayang dicampur dengan sungai di dunia Ustaz, jadinya ada lumpur. Itu sungai dunia. Ini sungai akhirat, mana campur-campur, dia air bening, susu, madu, khamar. Rasanya nikmat. Gitu. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang beriman. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi di sini balasan kepada orang mukmin dan beramal soleh satu, yaitu surga, kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apakah ini aja? Enggak. Di ayat ini balasannya cuma dijelaskan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak diceritakan tentang pakaian, enggak diceritakan tentang makanan, enggak diceritakan tentang emas, macam-macam enggak diceritakan. Itulah enggak dijelaskan.
di sini. Di ayat lain, surat lain disebutkan nama surganya, disebutkan pahalanya, disebutkan gambaran balasannya. Di sini umum. Di sini umum. Orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah kebun-kebun, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Dzalikal fauzul kabir. Sesungguhnya itu adalah kesuksesan yang besar. Bisa masuk surga saja itu sudah alhamdulillah. Kesuksesan yang sebenarnya itu adalah ketika kita dijauhkan daripada neraka. Ya. Jadi dijauhkan dari api neraka, masuk ke dalam surga, itulah sukses yang sebenarnya. Dalam Al-Quran, fauzul azim adalah kesuksesan. Ya. Coba buka surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ya. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Ya. Siapa yang Diberikan sempurna kapan? Di akhirat. Jadi amal kita itu akan disempurnakan balasannya di akhirat. Di sini kan kita nggak tahu. Sholat kita berapa dibalas? Nggak tahu. Nanti semuanya di sana disempurnakan balasannya. Akan tahu kita berapa balasan kita. Oke, lanjut. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Nah, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Faz. Oke. Faz itu artinya kemenangan. Kemenangan itu hakikatnya adalah dijauhkan kita dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Baik. Ketika kita Idul Fitri, kita bilang apa? Ya, minal aidin wal faizin. Wal fa, apa artinya? Minal aidin wal faizin itu apa artinya? Mana pula maaf lahir batin? Menuju kemenangan. Minal aidin itu apa artinya? Jadi selama ini ngomong gitu aja ya. Kita ngomong itu. Mohon lahir itu mohon maaf lahir batin dah lain lagi. Apa ti'in? Apa ti'in? Kembali. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Minal aidin, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Itu artinya bukan minta maaf. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian. Tuh. Wal faizin. Apa arti faizin? Kemenangan. Keberuntungan yang tadi. Siapa saja yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia telah mendapatkan kemenangan. Faizin itu artinya orang yang mendapatkan kemenangan besar. Hakikat kemenangan besar itu adalah jauh dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Bukan
faizin itu ore selesai puasa Ramadan 30 hari, bukan itu. Tapi faizin itu adalah kesuksesan seseorang ketika dia dijauhkan dari api neraka, masukkan ke dalam. Ayat tentang faizin itu apa? Yang tadi Ali Imran 185. Siapa saja yang dijauhkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah mendapat kemenangan. Faizin itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Yang dimaksud kemenangan di situ adalah sesuai dengan Ali Imran 185, dijauhkan dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Bukan kemenangan karena kapuasa lepuro. Konya kasih ngok roya gitu. Jadi dalilnya di sini di Ali Imran 185. Nah, di sini di Al-Burud, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya kan? Itu adalah kemenangan yang besar. Orang-orang yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, namanya faizin. Nah, kemenangan itu hakikatnya adalah fauzul kabir, kemenangan yang besar. Yang sekarang ini di dunia kita menang itu kemenangan kecil. Kemenangan kecil ini menuju kemenangan yang besar. Kemenangan besar itu adalah nanti ketika kita masuk ke dalam surga. Itu namanya kemenangan yang besar. Apapun kemenangan yang kita rasakan di dunia, itu adalah kemenangan kecil, jauh dibandingkan dengan kemenangan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Bu sekalian, Ashabul Ukhdud yang tadi membakar kaum muslimin, dalam pandangan manusia dia menang. Dalam pandangan manusia, karena dia berhasil mengalahkan, menghancurkan, membakar, menyiksa dan membunuh. Tapi apakah dia fauzul kabir? Tidak. Dia bukan fauzul kabir, karena mereka nanti akan mendapatkan azab neraka, azab yang membakar, dan itu bukan fauzul kabir. Fauzul kabir itu adalah ketika seseorang dijauhkan dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Itu namanya fauzul kabir. Sedangkan ashabul ukhdud tadi bukan fauzul kabir. Mereka yang membakar, membunuh ashabul ukhdud, ya, orang-orang mukmin yang dalam parit, maka mereka bukan masuk dalam fauzul kabir, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fauzul kabir. Ya. Baik, kita lanjutkan. Baca ayat yang ke-12. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksa atau azab Tuhan adalah sangat keras. Itu batas saja, itu sudah keras. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memberikan azab itu keras, makanya jangan diundang.
jangan diundang. Umat-umat terdahulu dihancurkan karena mereka mengundang. Misalnya umat Nabi Nuh dihancurkan dengan apa? Banjir bandang. Banjir bandang. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Hud dihancurkan dengan apa? Nah, angin, petir. Kaum Nabi Musa ditenggelamkan dalam air Laut Merah. Kaum Nabi Lut dibalikkan, atas bawah, bawah atas. Jadi ini semuanya adalah bentuk adab. Adab di dunia saja itu sudah keras, apalagi di akhirat. Makanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia minta kepada Allah agar umatku tidak dihancurkan sebagaimana kehancuran umat-umat sebelumnya. Kemudahan. Jadi umat-umat terdahulu dihancurkan atas kesalahan mereka. Begitu mereka buat kesalahan, langsung dapat azab. Setelah lama dibiarkan. Umat Nabi Muhammad SAW tidak dihancurkan. Kenapa? Karena Nabi minta, ya Allah jangan engkau hancurkan umatku sebagaimana kehancuran umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu kalau hancur, udah hancur. Nanti ada lagi umat berikutnya. Makanya setiap nabi, umatnya hancur, ganti nabi lagi. Gitu. Kecuali umat Nabi Muhammad yang gak dihancurkan. Musibah, bala, ujian ada setiap waktu, tapi gak sampai hancur. Kenapa? Karena memang secara umum azab Allah itu keras. Azab Allah itu keras. Makanya jangan diundang. Kalau diundang datang. Iya, namanya undangan. Akan datang. Kenapa? Nah, ampunan. Oh, nanti ada ayat berikutnya. Jadi Allah itu walaupun azabnya keras, tapi juga Allah Maha Pengampun. Jadi di sini bicaranya tentang azab dulu, ampunan berikutnya. Ya. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Allah, azab batasya rabbika. Rabbika itu artinya yang pencipta, pengatur, penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya. La syadid, sungguh sangat keras. Sungguh sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Baca. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Sungguhnya dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk, dan sesungguhnya dia Allah yang menghidupkannya kembali. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Semua yang dihidupkan nanti akan dihidupkan kembali setelah dimatikan. Hidup, mati, hidup.
Sebagaimana Allah yang memulai, Allah juga yang mengakhiri. Semua hewan juga sama. Iya. Nanti di akhirat hewan hidup nggak? Hidup. Ya? Hidup. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala setelah sangkakala yang kedua dihidupkan. Semua yang bernyawa setelah sangkakala yang kedua dihidupkan semua. Bedanya untuk binatang, begitu dihidupkan dan dihisap masing-masing mereka langsung jadi tanah. Nggak ada masuk surga neraka. Berarti kalau misalnya kita pukul kucing, ini dulu ya Ustaz ya kita ya. Kenapa? Misalnya kita pukul kucing, kucingnya bilang kita pukul. Iya, nanti semuanya sesama binatang itu akan dihisap. Sesama binatang. Iya. Baru setelah selesai kalian jadi tanah semuanya. Semua jadi tanah. Makanya manusia ketika melihat binatang-binatang itu jadi tanah, dia juga minta jadi tanah. Ya laitani kuntu buka surat An-Naba ayat terakhir. Belum pernah dengar ya? Dulu pernah hafal. Ya. Ayat terakhir, ayat 40. Untuk surah 2. Nah, baca artinya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang Dekat. pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Andaikan aku jadi tanah. Kenapa? Karena di depan mata mereka melihat binatang, semua binatang itu jadi tanah. Kan selesai urusannya begitu jadi tanah. Sedangkan mereka kan nggak bisa jadi tanah. Mereka akan melewati hisab dan macam-macam. Ya laitani kuntu turaba, andaikan aku jadi tanah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia yang memulai dan kita akan dikembalikan. Lanjut. Dan dialah yang maha pengampun dan maha pengasih. Nah, dan dia juga zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Coba lihat. Tadi dia azabnya sangat keras. Ketika kita melewati ayat ini, sesungguhnya azabnya sangat keras. Itu kan menakutkan. Ya kan? Karena azabnya keras. Tapi di sisi lain Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Di dunia ini kalau ada orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan, otoriter, menakutkan enggak? Takut. Ada kasih sayangnya? Enggak. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menampakkan, menjelaskan kepada kita dia itu adalah zat yang maha perih, maha keras azabnya, maha perkasa, tapi dia juga maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha pengampun. Makanya disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Jadi di sisi kemahakuasaannya dan maha perkasanya ada sisi maha pengasih dan penyayangnya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala maha keras azabnya, dia juga maha pengampun. Wa huwal ghafurul wadud.
Baik. Dzul Arsyil Majid. Baca Bu. Yang memiliki arsy bagi maha mulia. Ya. Ini kita lihat nih bagaimana bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kudrahnya. Bagaimana kudrahnya. Yang pertama tadi, inna batsya rabbika lasyadid. Itu satu. Ya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Dia zat yang menciptakan dan menghidupkan. Nah, ini dua bentuk kudrahnya. Yang berikutnya, wa huwal ghafurul wadud. Dia maha pengampun lagi maha pengasih. Ya. Dzul Arsyil Majid. Baca. Yang memiliki arsy lagi maha mulia. Yang memiliki arasy lagi maha mulia. Arasy ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Bumi ini termasuk makhluk Allah juga. Nah Allah. Ya. Cuman dibandingkan dengan makhluk lainnya, mana besar bumi dengan makhluk lainnya? Kalau dengan aras, masalah aras, Ustaz. Oke. Ibu pernah lihat bagaimana benda-benda langit? Antara Bumi paling kecil. kecil, yang lain Paling besar. paling besar. Berarti aras lebih besar. Lebih besar lagi. Kenapa? Arasy itu ini termasuk ayat yang mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Arasy itu adalah Allah bersemayam di atas arasy. Tempatnya di mana? Wallahu a'lam. Yang penting kita wajib percaya deh. Wajib percaya. Nggak boleh kita tanya kayak mana gini gitu. Enggak boleh. Suatu ketika Imam Malik ditanya, ya Imam, arasy itu apa? Kata beliau, al-arsyu ma'lum. Arasy itu sudah diketahui. Maksudnya tempat bersemayamnya Allah. Wal kaifu majhul. Bagaimana bentuk arasy? Di mananya enggak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepadanya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan akan hal-hal yang seperti itu satu hal yang bid'ah. Berarti kayak kita mengimani sifat 20 ya Ustaz? Sama. Itu kan sifat. Arasy ini benda. Oke. Sekarang begini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Apa arti wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard? Apa artinya? Ini kan sering kita baca kan? Apa artinya? Nah, baca artinya surat ayat kursi. Baca amrukum tafsir. Buka Al-Baqarah. Buka Al-Baqarah ayat 255. Baca.
yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya, Ya. tidak mengantuk dan tidak tidur, Ya. miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Ya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ya. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang dia kehendaki. Ya. Kursinya meliputi langit dan bumi. Cukup. Kursinya meliputi langit dan bumi. Oke. Ini secara harfiah nih, secara harfiah. Apakah arash itu sama dengan kursi? Enggak. Arash lebih besar dibandingkan dengan kursi. Kalau raja itu dia duduk di atas apa? Tahta, arash. Kalau raja. Kalau kita duduk di atas kursi. Oke. Ini makna harfiahnya. Makna harfiah. Sekarang kita nafikan harfiah. Kita lihat di sini. Kursinya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Maaf Ustaz, Ya. harfiah itu apa? Bahasa. Arti bahasa. Arti bahasa kursi. Arti bahasa, arti harfiah arash itu singgasana. Kalau kursi kan biasa, singgasana kursi yang gede. Nah, ya kan? Ini kita nafikan dulu harfiah bahasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu luasnya seluas langit dan bumi. Oke, berapa luas langit dan bumi? Luas sekali kan? Oke. Sekarang ibu bandingkan dalam hadis kursi disebutkan dalam hadis kursi perbandingan antara kursi dengan arash adalah seperti cincin ditaruh di padang pasir yang maha luas. Cincin itu kursi, padang pasir yang maha luas itu adalah arash. Ya? Itulah perbandingan antara arash dengan kursi. Sebenarnya kita memang harus mengimani saja. Mengimani. Tanyakan bagaimana begini ya Ustaz. Jadi kalau tadi kursinya saja seluas langit dan bumi, bagaimana dengan manusia yang ada dalam satu tatanan langit dan bumi ini? Ya kan? Nah, begitu. Nggak sanggup pikir kita, Bu. Oke. Nih kita sampai jam berapa nih? Ustaz, ini misalnya kan siapa? Ya. Walaupun bukan hari ini. Kalau setiap gerhana kita kenapa disuruh sholat Ustaz? Yang pertama karena Nabi dahulu setiap kali ada gerhana dia sholat. Kalau misalnya kayak kita enggak hujan, kita sholat hujan, berarti kita minta hujan. Iya. Berarti kalau gerhana apa misalnya biar jauh bala, biar apa? Bukan. Jadi gerhana itu ada dua. Kalau gerhana bulan namanya khusuf. Kalau gerhana matahari namanya kusuf. Bedanya kho dengan ka. Kalau ka kusuf itu matahari. Kalau kho khusuf artinya bulan. Nanti malam apa? Bulan. Apa namanya? Khusuf. Nah, bukan kusuf. Kusuf matahari. Ini jangan salah bilang. Kalau kho itu bulan. Kalau ka matahari. Kusuf dan khusuf. Nah, matahari gerhana, bulan gerhana nggak ada hubungannya dengan bala, nggak ada hubungannya dengan mati siapa.
Kata Nabi Muhammad, ini matahari, ini bulan, tanda-tanda kekuasaan Allah. Fenomena alam. Fenomena alam. Tidak ada hubungan dengan mati seorang. Ya. Jadi ini semuanya adalah bagian dari kekuasaan Allah SWT. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Itu dia. Sesungguhnya pergantian malam dan siang, penciptaan pada langit dan bumi dan apa-apa yang ada dalamnya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi peristiwa khusuf dan kusuf nyuruh kita berpikir, nyuruh kita berpikir. Jelas. Nanti malam habis maghrib kita sholat apa namanya? Khusuf. Khusuf. Ya. Sholat khusuf kita nanti malam ba'da maghrib. Kenapa? Ya sendiri boleh, berjamaah boleh. Nggak mesti dia berjamaah, Ustaz ya? Nggak mesti. Berjamaah. Berapa rakaat? 2 rakaat. 1 rakaat terdiri dari 2 ruku'. 1 ruku' lebih panjang dibandingkan ruku' yang kedua. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca ayat. Baca ayat. Janganlah kuliah kulhu. Jadi ini surat sunat kusuf disunnahkan sesuai dengan berapa lama khusufnya. Jadi berapa lama kusuf dan khusufnya, segitulah lama sholatnya. Kalau lama tadi berarti harus lama ya? Harus lama, makanya bacanya lama. Makanya kalau sendiri yang dihafal kuliah kulhu ya itu aja lah. Makanya kita berimam, ada imam yang bacanya lebih banyak dibandingkan dengan kita. Jadi sholat sunat khusuf rakaat pertama, Allahu Akbar, Al-Fatihah ayat. Habis baca ayat, ruku. Rukunya selama dia baca. Apa ayatnya? Apa bacanya? Bacanya subhanallah walhamdulillah, seperti kita baca subhanallahil azim wa bihamdi, cuman lamanya seperti lamanya kita berdiri. Panjang. Ruku, habis itu bangun, baca Al-Fatihah lagi dan baca ayat lagi. Jadi satu rakaat itu 2 kali ruku. 2 kali ruku. Makanya saya bilang 1 rakaat 2 kali ruku. 2 kali ruku, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca ayat. Ayat pertama lebih panjang dibandingkan dengan ayat yang kedua. Kalau misalnya di ayat pertama, yang pertama baca misalnya 50 ayat, berarti yang di bawah yang kedua 30 ayat misalnya, gitu. Habis setelah baca yang kedua selesai, ruku, sujud seperti biasa, bangun lagi seperti rakaat yang pertama. 2 kali ruku juga. 2 kali ruku, 2 kali baca Al-Fatihah, 2 kali baca ayat. Beda lagi dan lebih ringan lagi dibandingkan yang baca pertama, baca kedua. Kalau misalnya baca pertama 50, baca kedua 30, baca yang ketiga misalnya 20, baca yang keempat 10. Nah, gitu. Menyesuaikan dengan lamanya khusuf ataupun kusuf. Ya kan sudah ada penjelasan. Ini kan sampai jam 9. Mulai pada maghrib sampai jam 20:47. Kalau saya nggak khilaf. Itu akhir daripada gerhana. Perhatikan sekitar 1 jam setengah. Sebenarnya kita sholat 1 jam setengah. Cuman ya sesuai dengan kemampuan masing-masing.
sesuai dengan kemampuan. Dan setelah itu ada khutbahnya, ada khutbah khusuf dan khutbah kusuf. Iya, seperti Idul Fitri. Niatnya gimana tuh Ustaz? Sengaja aku sholat sunat khusuf lillahi ta'ala. Sepertinya ada balik aja khusus dan Jangan terbalik-balik. Khusuf. kalau dia bahasa Indonesianya Ustaz. Boleh juga. Bahasa Aceh juga boleh. Cukup ya? Ya, nanti di sini ada sholat khusuf pada maghrib. Udah cocok. Sholat di tempat masing-masing sambil kita merasakan sensasi sholat khusuf. Karena ini kan, iya kan bisa setelah itu sholat isya terus, ya kan? Iya, karena ada khusuf. Kita cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.